Do you feel the vibes? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ramdhani Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Hidayat. Taufik. Ya, Sabirin. Pak Sabirin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Sismanto. Sudah mandi Sismanto? Muhtar. Muhtar masih tidur enggak itu? Ya. Soekarno. Hadir, Pak, hadir. Ya. Mari kita mulai. Dalam hal penelitian kualitatif ya. Ini kaitannya dengan pembuatan disertasi nanti, saudara. Saudara harus banyak membaca buku. Sudah saya katakan pada saudara bahwa doktor itu tiada hari tanpa membaca. Pekerjaannya doktor itu membaca. Bukan ngelengker. Ya, sudah. Apa yang saya tugaskan pada saudara sudah dilakukan enggak? Sudah lah, Prof. Pergi ke lembaga pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pergi ke tempat-tempat ibadah yang penduduknya multi agama, multi etnis, multi bahasa. Oleh karena itu, dalam pendidikan agama multikultural itu perlu saudara pahami. Multikultural di sini beraneka ragam kulturnya, kebudayaannya, kebiasaannya. Di mana? Sudah barang tentu di Kalimantan ini masih banyak. Enggak, maksudnya Tolong saudara metode kualitatif ada linknya. Di tempat-tempat tertentu saudara datangi, tanyakan Iya, di grup pada metode kualitatif. Di grup metode kualitatif. pengurusnya. Tak kirim ya, tak kirim sekarang. Sehingga saudara tahu latar belakangnya apa ini. Nah, minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang bab 1 sebagai pendahuluan. Terdiri dari konteks penelitian. Bisa juga disebut latar belakang masalah. Karena ini kualitatif, maka disebut konteks penelitian. Dalam konteks penelitian itu, saudara-saudara harus mampu mencari jawaban. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang mendetail kepada pihak pengurus atau informan. Pertanyaan-pertanyaan itu seputar lembaga itu untuk menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Misalnya di situ ada sekolah madrasah aliyah Al-Ma'arif. Muridnya itu terdiri dari suku Madura, suku Jawa, suku Kalimantan, suku Dayak, suku Irian, suku Arab, Cina, dan sebagainya. Semua ini Islam. Tapi latar belakang etnisnya beraneka ragam. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama di tempat itu?
itu saudara amati secara cermat. Catat. Namanya catatan lapangan. Catatan lapangan itu penting bagi seorang peneliti kualitatif. Sekali lagi, penting artinya bagi peneliti kualitatif. Sebab tanpa saudara menunjukkan, membuktikan adanya catatan lapangan, berarti semua apa yang saudara tulis itu adalah bohong. Seorang calon doktor, seorang calon intelektual, seorang calon sarjana itu pertama-tama merubah sikap. Jujur. Paham ya? Ya. Jadi kalau saudara itu tidak jujur, itu tidak mau barokah ilmunya. Cara saya ngontrol bahwa saudara itu betul-betul melakukan penelitian, itu dilihat dari catatan lapangan. Tolong saudara buat catatan lapangan itu. Catatan lapangan itu terdiri dari, sudah buat? Halo? Ya. Iya, Prof. Sudah, Pak. Sudah buat enggak catatan lapangan itu? Sudah. Nah, coba saudara mulai lakukan deskripsi. Gambarkan, lukiskan apa yang saudara amati di lapangan itu. Lembaga ini didirikan oleh pertama sekelompok manusia yang beragama Kristen, yang beragama Hindu, yang beragama Kejawen, yang beragama Islam. Mereka bermusyawarah untuk memajukan pendidikan bangsa anak-anak yang ada di pedalaman. Pertama, gedungnya sangat-sangat sederhana. Nah, ini kriteria dari informan. Itu direkam oleh saudara. Sebab penelitian kualitatif itu sumber datanya dari situ nanti. Paham ya? Paham. Jadi jangan sekali-kali saudara menyatakan penelitian kualitatif, tetapi catatan lapangan sebagai sumber data tidak ada, itu palsu. Bohong itu. Bohong. Gitu loh. Penting. Kalau begitu Pak Jun, saya mulai sekarang buat saja catatan lapangan sebanyak-banyaknya. Deskriptif, gambarkan. Setelah 2-3 halaman baru reflektif. Kesimpulannya apa? Renungkan itu. Refleksi itu hanya beberapa kata saja. Dari sekian banyak percakapan itu, lalu disimpulkan oleh Anda bahwa lembaga ini adalah swadaya murni masyarakat. Nah, itu. Lembaga ini swadaya murni masyarakat. Paham? Jadi swadaya murni itu kalau dijabarkan akan mengungkap sejarah berdirinya lembaga itu. Semakin banyak catatan lapangannya, semakin bagus. Sebab disertasi saudara itu adalah hasil laporan
penelitian saudara. Hasil laporan penelitian saudara. Disertasi. Datanya berada di catatan lapangan. Gitu loh. Jadi sudah jelas itu. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat kelompok Kalimantan ini mulai bergerak. Jangan menunggu komando dari Yunisma. Mulai bergerak. Kalau ingin cepat dokter. Sebab menulis itu tidak sembarangan. Menulis itu membutuhkan kepiawaian. Membutuhkan keterampilan. Gaya-gaya bahasanya adalah seperti gaya wartawan. Pelaku kebetulan orang karyawan menolak RPK. Itu sering bermain. Awalnya itu RPK itu Sudah berapa lama Pak pelaku Kenapa Haji Abno? Oh, siapa Kiai? Penelitian kualitatif itu banyak istilah-istilah yang perlu saudara pahami. Seperti saya singgung pertemuan kedua. Misalnya daftar isi dulu dibuat. Kalau sudah begitu itu diam, suaranya tuh masuk. Jangan bergerak terus. Yatno itu. Oh ya, siap Pak. Tenang gitu kuliah itu. Nggih, Pak. Mic-nya di mute itu, Pak. Ya, gitu. Oleh karena itu, tolong sekali lagi tolong kalau Anda ingin cepat dokter, sebab menulis itu lama, tidak cukup 1 tahun atau 2 tahun. Bisa cepat kalau saudara punya greget, punya kemauan yang keras. Gitu loh. Mengapa di Indonesia kurang guru besar? Karena tidak pernah menulis. Doktor banyak, tapi tidak pernah menulis. Doktor banyak, tapi tidak punya karya ilmiah. Itu loh. Nah, saudara ini harus menulis, dipaksa menulis. Lebih-lebih akhir-akhir ini. Mana Pak Mustajib itu? Tidak muncul. Sarapan. Kalau niat kuliah itu kuliah. Kalau niat sarapan di warung. Siap, Prof. Kuliah itu tidak main-main, Mas. Apalagi di tingkat doktor. Tidak sama dengan di S1. Kalau di tingkat doktor itu dosen itu tidak banyak ngomong. Hanya tolong saudara buat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah dalam judul, atau kegunaan atau manfaat. Sudah, gitu aja. Jadi saudara yang harus aktif. Hah? Nanya dulu boleh? Boleh. Ya, mumpung belum lupa. Begini Pak Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk membuat bab 1
atau mulai dari konteks penelitian itu kan disarankan untuk turun ke lapangan dulu untuk membuat catatan Ya. lapangan kalau tidak salah Ya. 10 kali itu. Kalau tidak salah 10 kali. Seingat saya. Nah, pertanyaannya adalah setiap kita turun ke lapangan Pak Prof, itu ditulis tanggalnya pada saat turun, terus dilakukan refleksi sampai pada kesimpulan. Jadi setiap turun lapangan selalu ada refleksi dan kesimpulan. Apakah begitu Pak Prof? Apa kesimpulannya jadi satu atau setiap turun lapangan satu simpulan begitu? Terima kasih Pak Prof. Ya, dengarkan semua ya. Setiap saudara membuat catatan lapangan, nama tempat, hari, tanggal, jam, sasarannya pada siapa saudara, kepala sekolah atau guru atau pengurus, metode yang saudara gunakan apa, apakah observasi, apakah wawancara, sebab metode kualitatif itu metode pengumpulan datanya hanya 3. Observasi partisipan, observasi terpimpin, observasi bebas. Yang kedua, wawancara terpimpin, wawancara mendalam, wawancara bebas. Yang ketiga, forum kelompok diskusi, catatan-catatan dokumen yang perlu saudara cover, yang perlu saudara catat. Oleh karena itu, dalam catatan lapangan itu terus digaris dibawahi, garis panjang. Mulai saudara tentukan deskriptif, gambaran hasil wawancara, hasil observasi, hasil catatan lapangan. Namanya deskripsi, gambaran, describable, lukisan, suasana kebatinan saat itu bagaimana. Tulis, guru datang terlambat. Itu kesimpulannya, itu namanya reflektif. Tapi gambaran itu saudara ceritakan. Sekolah ini dimulai belajar jam 6.30 waktu tengah. Murid-murid berdatangan dari pelosok dengan berjalan kaki atau mempergunakan boot atau pakai bis, macam-macam. Di dalam sebelum anak-anak itu masuk ke dalam kelas, berbaris di muka pintu. Mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Sudah itu murid-murid masuk satu persatu sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Sebelum guru datang dan pelajaran belum dimulai, anak-anak selalu ribut, berkejar-kejaran, menjiwit temannya sehingga ada yang menangis. Ini hasil ini adalah hasil observasi. Paham ya? Paham. Insyaallah. Siap Pak Prof. Jadi sampean itu harus betul-betul jeli, setiap detik, setiap langkah itu dicatat. Murid ribut, dicatat. Kenapa kok ribut? Karena tidak ada yang disegani. Guru datangnya terlambat. Lah bagaimana kalau ini berlangsung terus? Kualitas pendidikan bagaimana? Itulah sebabnya kualitas pendidikan itu salah satunya disebabkan oleh
kemalasan guru. Oh, yes. Sesudah saudara membuat catatan-catatan deskripsi, barulah saudara membuat catatan reflektif. Hasil rekayasa saudara, hasil konfirmasi saudara. Setelah tanya, dijawab, dijawab. Menurut Anda itu apa semua ini? Tak lain karena kemalasan guru. Sudah. Itu namanya catatan reflektif. Catatan yang diberikan oleh peneliti. Di atasnya itu adalah catatan-catatan yang diberikan oleh informan. Paham sudah ya? Allah. Paham. Itu yang harus saudara kerjakan dulu. Setelah catatan lapangan itu banyak, kurang lebih 10 kali catatan lapangan, barulah saudara merenungkan. Sebaiknya judul disertasi saya seperti ini apa judulnya? Sama dengan seorang ibu pergi ke pasar, beli kentang, beli daging, beli tepung, beli brambang, beli lombok, semua dibeli. Sampai di rumah, mulai dia merenung, enaknya saya ini membuat apa? Soto atau rawon? Kalau soto ada enggak bahan-bahannya tadi? Sudah dibeli enggak? Sudah ditanya enggak? Oh, belum ada. Berubah lagi judul itu. Itulah sebabnya judul penelitian kualitatif untuk disertasi saudara nanti bisa berubah-ubah. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu tidak boleh berubah setelah disetujui oleh promotor saudara. Tinggal pilih saudara, menyelesaikan doktor ini dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Karena usia Anda yang sudah lanjut dan Anda tidak terbiasa menghitung-hitung dengan rumus, alangkah indahnya kalau saudara menyusun disertasi dengan pendekatan kualitatif. Setuju, Bro. Katalan baik. Biar indah pada waktunya Pak Haji. Setelah saudara ceritakan semua itu, nah, dan saudara sudah bisa mengambil, memahami, menetapkan judul penelitiannya, jangan lupa judul itu. Kalau 2 tempat namanya multisitus. 2 tempat multisitus. 2-3 tempat masalahnya banyak, multisitus atau multikasus. Ini harus diperhatikan betul. Seandainya tidak kuliah model begini Zoom, saudara akan cepat paham bertatap muka dengan saya. Kapan bisa ke Malang? Itu akan lebih bagus.
Rencana Insya- Desember Prof rencana. Ya, Ya, Desember insya Allah. di sini saudara bermalam kira-kira 1 minggu. Nanti semua dosen saya datangkan, lalu saudara saya bimbing. Sudah itu pulang ke kampung halaman lagi. 2 hari rencana, Prof. Ya, seminggu pas 2 liburan seminggu. hari atau paling tidak Jumat datang, Dan Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Pulang. pulang. Kamis sampai Minggu, Prof. Ya, Kamis berangkat. Insya jadi Allah, Prof. catatan-catatan itulah tempatnya Anda bertanya. Kalau dalam perjalanan itu belum lengkap, kembali lagi ke lapangan. Kalau kuantitatif tidak. Begitu turun ke lapangan, sudah dianggap selesai, sudah. Tidak ada hubungannya lagi dengan informan, dengan responden. Karena kalau kuantitatif itu disebut responden. Karena apa? Karena memberi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti. Kalau kualitatif tidak, namanya informan. Informan itu memberikan informasi. Dari tipe pola. Justru itulah hati-hati di dalam menunjuk informan. Dalam dunia penelitian, penunjukan informan itu banyak cara. Namanya sampel. Pekerjaannya disebut sampling. Sampel itu bermakna contoh. Jadi dari orang-orang pengurus yang terlibat di situ atau anggota masyarakat yang ada di situ yang dianggap memahami, menguasai persoalan-persoalan itu siapa? Itu yang ditunjuk sebagai informan. Cara penunjukan yang demikian itu disebut dengan sampel berdasarkan kebijakan. Para bapak beserta program doktor yang saya hormati. Setelah menulis konteks penelitian, judulnya sudah dipertimbangkan betul. Apakah multi kasus, kasusnya banyak, tempatnya 1 atau 2, lalu tempatnya 1, 2, lalu kasusnya banyak, itu namanya multi kasus. Oleh karenanya seorang dokter seperti Anda hati-hati, cermat dalam merumuskan fokus penelitian. Sebab isi dari disertasi mulai dari awal sampai akhir itu adalah jawaban dari fokus penelitian. Nanti setelah saudara datang ke sini saya tunjukkan. Inilah modelnya, bentuknya seperti ini. Paham? Paham, Prof. Setelah fokus dirumuskan, hati-hati dalam merumuskan fokus. Disesuaikan dengan kemampuan literatur daftar rujukan saudara. Jangan menghayal kalau tidak pernah membaca.
Sudah. Itu Pak Haji Yatno gambarnya goyang itu pakai HP. HP-nya taruh Pak Haji. Merumuskan fokus paling banyak 3. Bab semakin banyak fokus yang saudara rumuskan, semakin ruwet. Oleh karena itu paling banyak 3. Ini. Nilai-nilai apa saja yang diajarkan di sekolah yang berbasis multikultural, multietnis, multibahasa. Misalnya di situ di sekolah itu ada anak keturunan Arab, ada anak keturunan Cina, ada anak dari Madura, ada anak dari Sumbawa, anak-anak dari suku apa, nah semua itu diajar materi nilai-nilai pendidikan agama. Ya apa kelihatannya? Bersatu enggak? Cekcok enggak? Membuat ribut enggak mereka? Nah, ini tugas saudara. Tugas doktor untuk menyatukan sebagai elemen-elemen lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru itu saudara harus luas wawasannya. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan banyak membaca. Bab 1, konteks penelitian. Itu paling tidak lebih dari 10 halaman. Menceritakan suasana di tempat saudara penelitian itu. Apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. Ini harus dijawab. Jadi setelah saudara menulis 10 halaman konteks penelitian, buat pertanyaan, apa ini? Cerita saudara. Untuk apa ini? Mengapa? Mengapa saya menulis begini? Siapa yang saya tulis ini? Kapan saya menulis ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada konteks penelitian. Sesudah konteks, barulah fokus. Fokus hanya ada 3. Fokus ini yang harus dijawab nanti pada bab 2. Pada bab 2 menjawab fokus. Barulah saudara mempergunakan buku rujuk, daftar rujukan itu nanti di bab 2B. 2A-nya adalah penelitian terdahulu. Nanti tak berikan oleh saya kisi-kisinya, metriknya, catatan model-model penelitian terdahulu itu seperti apa. Gunanya apa? Menyebut penelitian terdahulu. Supaya penelitian saudara tidak tumpang tindih dengan yang lain. Sekaligus menghindari adanya plagiasi. Itu kan aku ngomong nih kan Walaupun tapi saudara kerekam, sudah Cok. selesai, Aku kan direkam. nanti itu masih harus dideteksi. Tidak boleh lebih dari 15% tingkat plagiasinya.
Itulah sebabnya saya selalu mengatakan jujur, jujur, jujur. Kalau mengutip pendapat, tulis nama buku, penerbit, tempat, halaman berapa. Itu. Jadi bagi calon doktor itu sudah jelas teknik-teknik penulisan karya ilmiah sudah ngelontok saudara, karena sudah melalui S1, melalui S2. Tidak perlu lagi dikuliahkan, tetapi dipelajari, belajar mandiri di atas kakinya sendiri, bukan kaki orang lain. Paham ya? Paham. Nah, itulah. Tapi sih Itu baru doktor. Tapi sih sekarang rekam itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, nanti fokus itu yang harus dibuktikan. Di lapangan dia bertanya sampai mendetail. Namanya deep interview. Interview secara mendalam. Mengejar. Contohnya Ramdhani ditanya, Saudara Ramdhani, saudara setiap pagi sebelum berangkat ke kampus sarapan enggak? Sarapan. Baik. Sarapannya apa? Apakah kue, nasi, atau lauk pauk yang lain? Nasi. Kalau nasi, siapa yang menyajikan? Kalau nasi, berasnya dari mana? Kalau nasi, berasnya made in apa? Berapa harganya 1 kilo? Semua itu ditanya mendetail. Berapa piring sarapannya? Berapa piring dia menghabiskan sarapan? Mengapa sampai habis 5 piring? Karena perutnya Ramdhani bercabang 2. Gitu. Paham? Jadi saudara itu tanya terus, tanya. Sampai mentok, sampai jenuh, sampai tidak bisa menjawab lagi. Itu namanya jenuh. Contoh kata-kata jenuh. Ramdhani ditanya, waktu sarapan ikannya apa? Tempe, tahu. Sudah. Lauk pauknya biasa, kangkung, wortel, gubis, dan sebagainya. 3 hari kemudian ditanya lagi oleh saudara Ramdhani, sarapannya apa? Ikan laut. Nah, kan lain. Kalau dia masih tetap menjawab tahu tempe. Tahu tempe. Oh, berarti saudara bisa mengambil kesimpulan. Kalau begitu, Ramdhani sarapan dengan mempergunakan ikan, tahu, dan tempe. Bagaimana pandangannya dalam teori kesehatan? Lah, cari saudara. Makna makanan bagi tubuh manusia. Nah, di situ mulai mempergunakan daftar pustaka, daftar rujukan, berada pada bab 2B. Paham ya? Paham. Oke. Lalu
Di dalam bab 1 konteks penelitian sekali lagi tidak dibenarkan mencantumkan kutipan-kutipan dari pakar. Tetapi cantumkanlah hasil wawancara mendalam, hasil menjawab pertanyaan secara observasi, hasil wawancara secara kuesioner, kuantitatif. Sama dengan istri saudara, datang ke pasar, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, semua dibeli. Tidak apa-apa. Sampai di rumah mikir. Yang kelompok untuk ini taruh di sini. Yang kelompok B taruh di sini. Yang kelompok C taruh di sini. Jadi ada 3 fokus. Data-data yang berkaitan dengan fokus 1, fokus 2, fokus 3 harus dipilah-pilah. Setelah dipilah, mana yang tidak pas dibuang, mana yang cocok ditaruh, disimpan. Sebab nanti ini akan dibeberkan pada paparan data. Memang penelitian kualitatif ini melelahkan. Waktunya tidak terbatas. Yang penting selesai. Haji Yatno tuh gambarnya goyang. Sampean pakai HP dah. Saya juga pakai HP, Pak Haji. Ya, itu mungkin HP-nya dipegang, jadi goyang. Nanti Prof bersinggung tuh. Pak Haji Yatno, mic-nya jangan di-unmute dulu. Baru masuk. Ada pertanyaan? Taufik? Ada bertanya? Ada Prof, sedikit. Ayo. Sedikit. Ayo. Saya sering melihat, ini Pak Prof, tadi saya ingat Pak Prof, bahwa dalam latar belakang atau konteks penelitian itu tidak baik kalau ada kutipan. Gitu. Karena ada tempatnya sendiri di bab 2B. Tapi saya sering melihat kalau bimbingan di S1 itu sudah keluar di latar belakang, di copy paste, ada dimasukkan di definisi operasional. Nanti di copy paste lagi ada di bab 2B, bab 2 kalau tidak ada AB. Jadi sampai di copy paste 3 kali. Nah, barusan tadi Pak Prof mengatakan itu. Kok menurut saya kok nggak pas ya kalau di copy-copy. Jadi sudah ada tempatnya sendiri itu. Itu penegasannya bagaimana ya Pak Prof? Karena masing-masing selingkung dari penelitian itu kan beda-beda. Betul. Untuk selingkung di pasca sarjana Yunisma seperti itu. Karena saudara penelitiannya adalah lapangan. Ingat, jenis-jenis penelitian kualitatif. Memang setiap lembaga pendidikan tinggi itu memiliki otoritas sendiri-sendiri.
Universitas Islam Indonesia di Jogja, UII punya sendiri. Gajah Mada punya sendiri. Hasanuddin punya sendiri. Palangkaraya punya sendiri. Erlangga Surabaya punya sendiri. Brawijaya punya sendiri. Paham? Itulah sebabnya saya karena saudara berada pada lingkup pasca sarjana Yunisma, maka saya tunjukkan pedoman-pedoman yang harus saudara kuasai dalam menulis disertasi. Sekali lagi, pada konteks penelitian harus dipaparkan, harus ditunjukkan hasil wawancara saudara. Ingat, kualitatif berangkat dari induksi dan deduksi. Dari khusus ke umum, dari umum ke khusus. Paham? Paham. Khususnya mana Pak Jun? Lah saudara kan bertanya pada informan, itu khusus. Lalu diinterpretasi oleh saudara, diberi penjelasan. Sebab dalam disertasi itu pada umumnya adalah hasil wawancara, hasil observasi saudara, dokumen-dokumen yang saudara peroleh. Kata-kata interpretasi penafsiran saudara itu tidak terlalu banyak di situ. Nanti ada tempatnya, itu di bab 5. Paham ya? Paham. Nah, di situ Mas. Jadi Satu lagi, berbeda-beda. Apa Pak? Satu lagi boleh, Prof? Boleh. Kan saya pernah membaca atau ya seringlah itu dalam penelitian kualitatif, ketika kita di lapangan muncullah ada teori yang namanya teori grounded teori. Nah, yang saya tanyakan, membangunnya grounded teori itu seperti apa, Prof, dalam penelitian kualitatif ini dengan konteks tadi itu? Ya, dalam penelitian kualitatif apa yang saudara sajikan itu merupakan grounded. Grounded itu teori dasar. Apa yang saudara ambil dari lapangan langsung pada manusianya, lalu saudara simpan, lalu saudara salin, itu namanya grounded sudah. Ground di bawah tanah. Paham? Paham. Jadi langsung ada bukunya tersendiri itu grounded. Kalau saudara bisa membaca bukunya William Strauss Corbin, itu adalah penelitian grounded. Strauss, buku karangan Strauss, grounded research. Maaf, jadi membangunnya dari hasil wawancara yang tadi di lapangan tadi ya, catatan lapangan. Iya. Betul. Itulah sebabnya catatan lapangan itu sangat penting. Terima kasih Pak Prof, sudah paham. Kalau sudah paham, saudara kumpul di Kalimantan itu. Diskusikan bersama. Insya Allah. Caranya begini. Yang pandai memberitahu yang kurang pandai, atau yang terlambat, yang sudah paham memberitahu temannya, sehingga semua itu nanti selesainya sama. Insya Allah Pak Profesor. Amin. Mari.
apakah penelitian grounded itu mirip dengan penelitian partisipatoris, Prof? Partisipatoris, ya. Itu ada bukunya. Partisipatoris. Ya. Karena saudara berada di lapangan terus, dekat dengan masyarakat. Kalau kuantitatif tidak, hanya menyodorkan kuesioner. Sudah itu pergi. Paham? Selesai, tidak ada hubungan. Oke. Ayo Haryono. Apa lagi? Cara kerjanya berarti sama, Prof, ya? Mengangkatnya dari cara kerjanya sama, mengangkat informasi dari lapangan, kemudian dijadikan data analisis itu ya? Ya. Syukur kalau Haryono punya buku penelitian partisipatoris. Baca. Apalagi? Sudah, Prof. Setelah itu konteksnya dulu. 1 minggu atau 1 bulan ini konteks dulu. Dirumuskan. Konteks penelitian itu ditulis secara bersama-sama. Walaupun objeknya berbeda-beda. Satu sama lain saling menunjang. Sesudah itu baru mengarah kepada perumusan fokus. Fokus B, fokus penelitian. Berdasarkan paparan pada konteks, maka fokus penelitian ini sebagai berikut. 1, bla 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 bla. 2, bla 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 bla. 3, bla 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 bla. Alah. Sudah. 3 ini sudah dibayangkan oleh saudara. Bukunya ini, tempatnya di sini, halamannya sekian, ayatnya ini, surat ini, hadisnya untuk memperkuat argumentasi saudara. Semua itu sudah ada pada benak otak saudara. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah teori. Tergantung Anda cara mengelolanya. Semua ini data. Sehingga sindiran Allah pada kita sebagai manusia, afala yanduruna ilal ibli kaifa huliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Nah, anta mudzakir lasta alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahul adabal akbar, dan seterusnya. Paham? Ayat-ayat itulah memperkuat argumentasi saudara nanti. Sudah diberitahu oleh Ibu Tuti Hamidah kan? Profesor Tuti Hamidah. Nanti jam 9 ya tafsir. Tanya ayat-ayatnya apa aja, Bu? Ayat-ayat ini tasamuh. Ayatnya apa aja? Surat apa? Gitu tanya. Toleransi itu ayatnya mana aja, Bu? Surat apa? Nanti pada Pak Damanhuri hadis, tanya kepada Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah
dengan Profesor Dr. Daman Buri. Hadisnya apa saja? Dalam Bukhari mana? Dalam Muslim mana? Dalam Ibnu Majah mana? Dalam Turmidi mana? Semua itu tanya. Sebagai bekal bagi saudara di saat saudara mulai menulis. Paham ya? Ayo Muhtar. Susmanto, ayo. Kalau mau tanya. Ayo, Muhtar. Suaramu kecil, Pak. Suaramu kecil. Konteks penelitian, Prof. Prof. Dalam penyusunan konteks penelitian atau latar belakang itu kalau orang yang tidak terbiasa menulis itu kan agak susah, Prof, untuk menyusun dari deduktif atau induktif atau sebaliknya. Nah, kira-kira dalam mendeskripsikan latar belakang atau konteks penelitian itu ada gambarannya, misalnya dari mana, misalnya dari sejarah, kemudian dan seterusnya, atau bagaimana untuk mempermudah? Saudara harus banyak pengalaman. Saudara harus banyak membaca. Harus saudara banyak menulis. Tidak ada seorang dokter tidak bisa menulis. Walaupun saudara punya laptop, mesti harus menulis. Di laptop itu sendiri kan menulis. A, B, C, D, A, C, dan seterusnya kan dirangkai sedemikian indahnya. Sehingga orang yang membaca itu terpesona dengan tulisan saudara. Indahnya susunan kalimat, susunan kata menyebabkan orang itu menjadi terharu. Karena pandainya Anda menyusun kata-kata. Seperti Haryono pada waktu pacaran dulu. Indahnya malam. Indahnya wajahmu. Senyumanmu semerbak seperti bulan purnama yang sedang bersinar. Bau keringatmu seperti bunga mawar. Nah, itu kan indah, bagus kan? Gitu loh. Jadi seorang calon dokter itu gaya bahasanya harus. Kenapa? Banyak membaca pengalaman. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan tuntutlah ilmu, belajarlah kamu walaupun sampai ke negeri Cina. Belajarlah kamu walaupun sampai ke negeri Cina. Paham? Paham. Jadi makanya Al-Quran itu diturunkan pertama kali Haryono. Itu kalimatnya apa? Kata-katanya apa? Iqra. Nah, apa artinya? Membaca, bisa menulis, bisa melihat, bisa mengamati. Itu Iqra. Paham ya? Ya, Paham. Apalagi yang di hadapan saya ini semua ini orang Islam. Kalimantan terkenal agamanya kuat, sama dengan orang Madura. Iya, Pak Kiai Mustajib, Dok. Nah, mana Kiai Mustajib mana?
Lah, Tajib menghilang, Prof. Agamanya Menghilang. NU itu, Bro. Pak Prof, agamanya NU itu. iya, Agamanya NU. agamanya NU. Pak Prof, boleh nanya lagi Kak Pak Prof? Boleh. Ini walaupun nanti bab 3, tapi perlu saya tanyakan sekarang karena saya pernah membaca penelitian kualitatif. Ini ada dua hal. Penentuan sampling, apakah nanti sampling yang ditentukan di bab 3 itu dalam metode penelitian itu ada kaitannya dengan konsep penelitian yang dijadikan wawancara dan sebagainya. Iya, betul. Itu namanya purposive sampling. Pertanyaannya lagi ya. Ya, apa lagi? Saya tanya lagi. Nah, dalam purposive sampling itu karena pertimbangan kita menetapkan purposive sampling. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam mempertimbangkan itu kita tidak memikirkan atau tidak melihat berapa jumlah orang-orang yang harus saya wawancari yang sebagai representatif dari anggota populasi yang mau kita akan itu. Ya, betul. Terus yang kedua, ada lagi satu lagi, Pak. Untuk sampling snowball itu kan sedikit demi sedikit. Nah, itu apakah ditentukan dari awal untuk snowball atau nanti sambil jalan kita menarik snowball itu? Itu Pak Prof, terima kasih. Semua yang Anda lakukan seperti saya ungkapkan pada saudara, itu semua nanti ditulis dalam metode penelitian. Ingat, disertasi itu adalah laporan kegiatan penelitian saudara. Apa yang saudara perbuat tentang snowball sampling. Snowball sampling itu seperti es. Bola salju. Besar. A, B. A dipecah lagi. A1, A2, A3. A3 dipecah lagi. A3.1, A3.2, A3.4. A3.4 dipecah lagi. Terus begitu. B sekarang. Begitu seterusnya. Sebab penelitian kualitatif itu ngoper, explore, mencari. Gitu caranya. Paham? Ngerti lah, ini harus banyak. Iya tahu pasti ya. Ayo Suyanto. Ya, ayo. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Suyatno. Nanya. Nah, untuk Prof. Jadi untuk teori saya kira semua sudah Paham. bisa merenungkan, bisa menghayati, dan pada dasarnya tinggal action. Nah, action yang lebih real nanti di akhir Desember atas bimbingan Pak Profesor itu yang sangat saya harapkan. Bagus. Karena kalau sekarang itu Pak Taufik, Pak Kiai Sobirin itu sudah di luar kepala semua sebenarnya, cuma actionnya itu. Actionnya yang belum. Jadi action lanjutan itu nanti setelah dituntun Pak Profesor di Malang, saya kira nanti kita lebih gamblang, lebih luas, dan untuk perjalanan berikutnya itu ibaratnya sekarang itu merangkak, nanti akan lari, Prof. Ya. Bagus. Itu yang saya harapkan. Terima kasih atas masukannya, Prof. Jadi kami selalu istilahnya merenungkan daripada teori-teori yang sudah diberikan. Cuma istilahnya mau action secara cepat itu harus bimbingan secara real, tatap muka, itu yang sangat saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar kepala lagi apa Mas Dite? Keluar kepala itu hafal. Melontok. Nah, itu Oh, ya kan? istrinya Pak Suyanto ini ikut masa atau ikut kuliah itu?
Ikut Prof. Itu saking antusiasnya itu Pak Prof. Ya. Notulen. Bagus. Oke. Apa lagi? Tanya Prof. Siapa ini? Sumanto. Oke. Mana Sumanto? Saya Prof. Ayo. Mohon maaf Prof, ini langsung karena ya terinspirasi dari Haji Suyatno tadi itu, jadi langsung berbentuk praktis yang rencana saya lakukan. Kayak semacam langsung bimbingan ini Prof. Ini misalkan dalam 2 minggu ini saya bolak-balik bahkan saling menggonta-ganti konsep, menggaduk-gadukkan, kemudian ketemu di lapangan, ganti lagi. Nah yang terakhir ini Prof, mudah-mudahan tidak berganti lagi. Ini saya ingin meneliti tentang manajemen pendidikan berbasis multikultural. Bagus. BC yang semuanya ada multikulturalnya. Atau apakah kalau diperbolehkan misalkan yang A multikultural, yang B Islam, yang C Katolik misalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kaitannya di teori yang ingin saya bangun. Ini fokus sebenarnya ke bagaimana konseptualisasi manajemen berbasis multikultural. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen atau misalkan fokus ke model-model manajemen pendidikan multikultural. Misalkan banyak model yang sudah saya baca, misalkan modelnya Gibson, modelnya Grand and Setters, modelnya Brach, Banks, dan lain-lain. Ini banyak model. Yang fokus ketiga, ini bagaimana implementasi manajemen berbasis multikultural dalam titik-titik misalkan. Mohon dalamannya Prof. Semua itu pada ada Suswanto. Semua itu ada pada Anda. Promotor itu hanya Tuturi Handayani, Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso. Itu tugas promotor. Ibarat saya mau pergi ke Kalimantan, promotornya Sumarto, Pak naik pesawat yang jam sekian, nanti saya jemput di bandara. Setelah sampai di bandara, sampean melambai-lambaikan tangan, berada di pintu kedatangan. Nanti saya jemput dengan naik mobil N sekian, lalu dibawalah ke tempat penginapan. Lah ini paham? Semua itu ada pembimbingannya tentang bagaimana-bagaimananya, enaknya bagaimana, itu Anda sendiri Promovides. Itulah sebabnya orang yang berhak membimbing calon doktor, orang yang pernah membuat disertasi. Paham ya? Ada di Kalimantan Profesor Dr. Andes si Fulan, tapi dia tidak pernah membuat disertasi. Profesornya itu karena kepangkatan, bukan karena keilmuan. Sekarang ini tidak boleh, pemerintah tidak memberikan gelar Profesor Dr. Andes, harus Sismanto HS, Dr. Sismanto HS MA. Lalu karena sudah lama jadi dosen, karya ilmiahnya banyak, artikelnya banyak, di Scopus, summitnya banyak, baru diberi gelar oleh pemerintah. Dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Profesor Dr. Sismanto MPD MTI
MMI, MMA, begitu sampai 1 meter. Paham, sis? Paham, Prof. Nah, gitu. Mantap. Siapa yang lain lagi? Ini saya nanya lagi Pak Prof ya. Siapa? Taufik, ayo. Oke, karena tadi ada Pak Sis nanya itu ada inspirasi baru yang perlu ditanyakan. Pak Prof, untuk penelitian kita kan penelitian pendidikan karena jurusan kita PAI. Ya. Nah sekarang mengangkat manajemen. Menurut saya manajemen kan ada 2, manajemen pembelajaran, guru PAI, terus manajemen itu guru sendiri yang berkompeten. Terus manajemen sekolah yang pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, kalau yang manajemen dilakukan sekolah kan tidak ada pendidikan agama Islamnya, kan semuanya. Nah, sedangkan itu kan kita PAI. Apakah pendidikan agama Islam multikultural saja ataukah boleh pendidikan Islam multikultural? Berarti manajemennya gitu. Tapi sekolahnya bukan sekolah Islam. Boleh, tidak dilarang. Ya. Allah tidak pernah melarang umatnya. Ya. Asal itu baik. Itu saya tanyakan supaya nanti biar enggak 2 kali kerja gitu loh Pak. Nanti kan dibimbing, diarahkan. Dibimbing dan diarahkan. Ini sebaiknya ini diganti, ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begini. Lalu ditanya, karepmu opo? Maunya apa Anda? Mau saya begini. Oh kalau begitu begini, begini. Nah, gitu loh Pak. Terima kasih Pak Prof. Actionnya itu nanti. Terima kasih. Monggo. Apalagi? Oleh karena itu saya mengharap dengan hormat lagi sangat pada saudara action di lapangan. Buat catatan lapangan dulu sebanyak-banyaknya. 1 bulan ini catatan lapangan. Buat pertanyaan-pertanyaan dari rumah. Ajukan pada mereka sebanyak-banyaknya. Sehingga terkumpul nanti data itu lengkap. Baru mulai menulis. Gitu caranya. Umpamanya belum lengkap. Kembali lagi ke lapangan. Begitu. Paham ya? Memang menjenuhkan. Memang melelahkan. Itulah calon doktor. Indah pada waktunya Pak Prof. Indah pada waktunya. Mantap. Seni selalu mendampingi Anda. Asal tidak senewen. Betul. Oke. Terima kasih. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu Jumat yang akan datang. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.